Salam sehat. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Cari Angin, tulisan ringan yang terbit di koran Tempo akhir pekan. Ini adalah edisi terbitan 25 April 2021. Judulnya Ganti Menteri. Oke, saya langsung saja bacakan. Ganti menteri. Rabu pon sudah lewat. Rabu dengan pasaran Pahing masih lama. 12 Mei nanti itu memasuki hari raya Lebaran. Kalau mau yang lebih dekat, ada hari Rabu dengan pasaran yang lain. Rabu Wage pada 28 April yang akan datang, atau Rabu Legi pada 5 Mei, tidak terlalu lama. Untuk apa sih kita menghitung hari dengan pasaran mengikuti tradisi Jawa kuno yang kini tetap diwariskan di sebagian masyarakat Jawa dan Bali? Ada pengamat yang menyebutkan dengan yakin, tanpa bermaksud guyonan, bahwa Presiden Joko Widodo menggemari hari Rabu dengan kombinasi pon dan Pahing untuk mengelola negara ini. Konon, sudah berkali-kali sebelumnya Jokowi memilih hari itu untuk pekerjaan yang sangat penting, mengganti menterinya. Maklum, Jokowi lahir pada hari Rabu. Tidak ada keterangan resmi soal ini, apalagi datangnya dari istana. Namun yang pasti, pergantian menteri memang harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Usulan berkaitan dengan ini sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi bukan ganti menterinya yang disetujui, tetapi adanya kementerian baru dalam kabinet, yakni Kementerian Investasi. Negara ini butuh investasi yang besar, dan itu hanya layak dikelola dengan baik jika ada menteri yang mengurusi fokus soal investasi. Masalahnya membuat kementerian baru tidak mudah. Ada undang-undang yang mengatur jumlah kementerian. Harus ada daur ulang. Ada kementerian baru, harus dengan membubarkan kementerian yang lain supaya jumlahnya tetap sama. Maka Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadilah namanya nanti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menterinya bisa Nadiem Makarim yang kini masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau bisa Bambang Brojonegoro yang kini Menteri Riset dan Teknologi. Salah satu harus mundur. Tidak mungkin satu kementerian dipimpin oleh dua menteri. Atau bisa dua-duanya mundur, diganti orang yang baru. Nah, dari sinilah kemudian berkembang bisik-bisik, berkembang isu yang santer. Kenapa tidak sekalian saja menteri lain dievaluasi? Muncullah tebak-tebakan. Jokowi akan mengganti sejumlah menterinya di hari yang baik, Rabu Pon atau Rabu Pahing. Orang ribut tentang siapa yang layak jadi menteri. Apakah ada partai lagi yang bergabung di kabinetnya Jokowi? Misalnya banyak disebut-sebut Partai Amanat Nasional.
supaya koalisi Jokowi sangat gemuk. Orang bertanya-tanya, apakah Nadiem Makarim dipertahankan sebagai menteri setelah kementeriannya bertambah besar? Pusaran pembicaraan hanya di sekitar itu. Sedikit yang mempersoalkan kenapa urusan pendidikan dan kebudayaan yang sudah besar ini harus ditambah lagi dengan riset dan teknologi. Atau ada pertanyaan, apakah riset dan teknologi itu kurang penting? Sampai ada pakar UGM yang menyebutkan sangat dungu membubarkan Kementerian Riset dan Teknologi atau menggabungkan riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan. Kenapa tidak Kementerian Pemberdayaan Wanita misalnya yang dihapus saja dan tugas-tugas dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator PMK? Apa begitu penting Kementerian Pemberdayaan Wanita dibandingkan Kementerian Riset dan Teknologi? Kita bisa berdebat yang panjang soal ini. Urusan pendidikan itu sangat besar dan menjadi dasar dari pembangunan sebuah bangsa. Menyadari besar lingkup tugasnya itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur mengubah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Jadi maksud Gus Dur adalah pendidikan nasional berdiri sendiri dan fokus mengerjakan masalah-masalah pendidikan. Kebudayaan dipindahkan ke Departemen Pariwisata. Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid, juga Susilo Bambang Yudhoyono yang menggantikan Megawati, tetap meneruskan gagasan ini. Nah, di awal pemerintahan Jokowi bersama Yusuf Kala pada periode Jokowi yang pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi malah dipindahkan ke Kementerian Riset dan Teknologi. Ternyata tidak lama, Direktorat Pendidikan Tinggi balik lagi mengikuti Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sudah balik sebelumnya. Apalagi istilah departemen sudah diganti menjadi kementerian. Maka kembali Kementerian Pendidikan ini gemuk dan kini bertambah gendut lagi dengan masuknya riset dan teknologi. Semua berkumpul di sini. Apakah tidak kedodoran dengan tugas yang berjibun seperti itu? Belum lagi urusan yang remeh-temeh. Berdasarkan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 169.378 sekolah negeri dan ada 138.277 sekolah swasta. Ini untuk SMP dan SMA, termasuk sekolah kejuruan yang menjadi wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sekolah SD menjadi wewenang dari pemerintah provinsi, gubernur, dan bupati. Bayangkan, papan nama di sekolah negeri di seluruh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, SMA dan SMK, harus berganti mengikuti struktur dan nomenklatur kementerian yang baru. Ditambah lagi urusan-urusan administrasi. Kop surat harus diganti, stempel harus diganti, formulir-formulir dan kwitansi dan seterusnya harus diganti.
juga termasuk kartu nama para pegawai, para guru, dan seterusnya. Pasti ini membutuhkan anggaran dan yang jelas kesibukan yang luar biasa. Mengurusi ini saja pasti dibuat repot. Bagaimana memikirkan kurikulum dan sistem pendidikan nasional? Jangan-jangan kerepotan ini bisa membuat kesalahan-kesalahan yang fatal seperti Pancasila dan bahasa yang tiba-tiba hilang dari mata pelajaran pokok. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Abdurrahman Wahid hilang dari kamus sejarah. Apa keteledoran ini? Cukup hanya mengganti menteri. Kalau sistemnya kacau balau dan amburadul karena mungkin kebanyakan beban. Demikian sahabat yang baik, cari angin kali ini. Sepertinya taruhan yang besar membuat Kementerian Pendidikan begitu gemuk. Sudah mengurusi kebudayaan, kini masih ditambah dengan riset dan teknologi. Dibutuhkan orang super kuat yang memimpin kementerian ini agar pendidikan kita tidak menjadi lebih kacau lagi. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat.